Halo, Aquarius. Wah, Aquarius ya. Aquarius Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aquarius ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. So, kita lihat energi Aquarius ya di bulan Juni 2022 ya. Energi Aquarius dan orang yang dealing sama Aquarius ya, siapapun yang ada kaitan sama Aquarius. Ini energi Juni 2022. Wah, ini bisa kamu, bisa vice versa, bisa dia. Tapi kalau ini kamu, aku ngerasanya ya kamu mungkin bakalan fokus sama dirimu sendiri. Beberapa kalian kamu jadi paham bahwasanya kamu harus sayang sama dirimu. Kamu harus mencintai dirimu. Kamu harus kasihan sama dirimu. Ya. Ini kayaknya buat kalian yang kayak berkorban terus. Buat kalian yang kayak ya kamu lebih banyak berjuang selama ini gitu. Ini bisa vice versa ya. Jadi yang banyak-banyak berjuang ini akhirnya ya capek juga kan, say. Jadi ya kamu ngerasa ya sayangi diri sendirilah. Karena ya ternyata nggak ada yang lebih peduli sama kamu selain dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih sayang sama kamu selain dirimu sendiri. Ini beberapa kalian kamu ngerasa ya mungkin memang harus melepas ya, harus mengikhlaskan apa yang sudah seharusnya diikhlaskan, dilepaskan, ya beberapa gitu. Karena ada kebenaran kan, ada kebenaran yang terungkap atau ya akhirnya terlihat nyata, terlihat jelas gitu. Nih orang jelas atau tidak. Nah, seperti itu sih. Dan ya aku rasanya beberapa kalian siap melangkah ke depan. Beberapa kalian siap melangkah ke masa depan ya. Dan kamu ngerasa mungkin fokus ke masa depan lah. Membangun masa depan, membangun kualitas kamu. Bahkan ya kamu kayak pengen ada lembaran baru ya di hidup kamu gitu. Cuma apa ya? Ya tidak mudah ya untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Misal kayak ya gue fokus aja ke depan lah gitu. Bikin diri ini berkualitas gitu ya. Biar yang berlalu itu menyesal. Atau vice versa atau apa ya. Ya kamu bisa fokus terhadap dirimu sendiri. Cuma ya ada trust issue juga sih aku rasa. Antara percaya dengan tidak percaya, yakin gak yakin. Ya ibarat kayak aku harus yakin gak ya sama orang itu, tapi kayaknya gak yakin. Aku ragu gak ya, atau gak ragu gitu. Ini kamu bisa dealing sama siapa ini ya? Bisa aja ada lebih dari satu, bisa aja ada yang lain juga sih aku rasa. Karena ini ada masa lalu, ada masa depan. Ada yang mungkin berlalu atau mau berlalu. Dan ada lembaran baru gitu ya. Ya pada akhirnya kamu harus membuat keputusan gitu. Karena hidup kamu kan
di tangan kamu. Keputusan itu di tangan kamu. Kamu mau seperti apa? Tapi beberapa kalian aku rasanya kamu fokus kepada mimpi-mimpimu. Beberapa kalian kamu fokus terhadap cita-citamu, impianmu. Itu. Dan pergerakan kamu ini apa ya? Aku rasa nggak bertele-tele sih, ya, tidak basa-basi, tidak mau drama-drama lagi gitu. Jadi ya kamu udah tahu ya, mana yang harus diladeni, mana yang tidak, mana drama yang tidak perlu diladeni, mana orang yang perlu diladeni, mana yang tidak, begitu. Ya, itu sih. Coba kita lihat perasaannya ya. Perasaannya ke kamu. Oke, di sini aku rasa ini orang yang dealing sama kamu, atau ini bisa vice versa juga ya. Bisa dia, bisa kamu. Jadi ada seseorang di sini yang ya memang dia bersikap nggak jelas gitu, ya. Oh, entah siapa ini. Orangnya sebenarnya bisa dibilang dia belum bisa bersikap dewasa gitu. Dia belum bisa menghadapi masalah dengan dewasa, belum bisa menghadapi hubungan kalian dengan dewasa gitu. Ya, ini bisa vice versa. Intinya ada yang egois di sini, ya. Egois banget sih. Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, dia kayak apa ya? Bisa sih menutup dirinya, menarik dirinya, atau nih vice versa. Entah siapa duluan ya yang bikin huru hara. Ada yang duluan bikin gara-gara. Ya mungkin ada yang duluan menutup diri, menarik diri ya. Ya akhirnya kamu juga bisa kayak gitu. Istilah kayak orang yang dealing dengan kita itu bisa menjadi cerminan kita. Dia cuek sama kamu. Kamu juga bisa cuek sama dia. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mentingin egonya. Dia rasa kelakuan dia, tindakan dia yang mungkin ya itu yang pas gitu menurut dia. Tapi akhirnya kan ya kamu juga nggak mau kan diperlakukan seenaknya. Ini bisa vice versa, bisa kebalik. Siapa yang kayak gitu ya? Dan ini orangnya memang ya dia butuh validasi kah? Dia butuh pengakuan. Ini orangnya masih duniawi gitu ya. Orangnya masih duniawi. Bisa dibilang apa ya? Dia tuh memang benar-benar senang dengan hal-hal yang masih bersifat duniawi, kayak pengaruh orang lain, pengaruh dari lingkungannya, pengaruh dari keadaannya, gitu. Ya, dia rasa pola pikir dia yang benar, gitu. Ini orangnya lumayan keras, aku rasa ya. Bisa vice versa. Ini bisa dia atau kamu. Ya mungkin ada salah satu yang gak jelas, gitu. Tapi salah satunya pengen jelas, gitu ya. Misal kayak, ya kalau dia gak jelas kan kamu pengen jelas semuanya. Kamu mungkin pengen ya gimana nih validnya gimana gitu, validasinya, istilahnya ya bagaimana hubungan kita ini gitu. Atau ini vice versa. Vice versa itu ya kebalik, ya ya mungkin dia pengen jelas dengan kamu gitu. Istilahnya kayak ya kita ini apa gitu kan. Kita ini saling cinta kan, atau masih sayang kan. Jadi ya kita gimana gitu. Kan ini ada feelings ya. Masih baper parah. Dan aku ngerasa sesungguhnya orang ini, dia ini sebenarnya pengen membuka hubungan lagi dengan kamu. Ini bisa siapa aja. Ya yang jelas orang ini masih berharap sama kamu. Meskipun dia gak jelas ya gitu. Nih, beberapa dari kalian, entah dianya atau kamu,
ya mungkin harus healing dulu. Ya kalau sudah healing ya mungkin healing lagi, kayak ya ternyata masih toxic nih, masih banyak energi negatif, atau ya ternyata kita masih butuh healing, masih butuh menenangkan diri gitu. Ya biar nggak barbar gitu kan. Biar nggak ada drama-drama lagi. Dan aku ngerasa ini entah kamu, entah dia, entah siapa ini ya. Ya beberapa kalian ada yang ngerasanya ya udah mengalir gitu aja lah. Sebenarnya kalau memang harus melepas ya udah. Tapi kalau lanjut juga ya nggak apa-apa. Ya beberapa masih ada yang gitu ya. Istilahnya kayak sebenarnya bisa aja kita perbaiki ini gitu. Entah dianya yang masih memang pengen memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi ya dia rasa ya kalau memang sulit, rumit ya udah melepas. Intinya orang ini ngalir aja, atau kamu kayak ya udah mengalirlah seperti air. Gue juga udah capek gitu. Capek dengan drama-drama ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini aku rasa memang beberapa kalian kamu mau melepas gitu. Beberapa mau move on. Udahlah, gue harus pergi ya, atau ya gue kemana lah. Ini beberapa entah memang urusan percintaan atau ada urusan lain. Ya kamu ngerasanya ya udah, kamu juga ada urusan lain kan, jadi harus pergilah. Memang harus memprioritaskan yang lain gitu. Ini bisa vice versa, bisa dia, bisa kamu. Cuma apa ya? Untuk melepas seseorang yang dicintai, atau ya memutuskan untuk move on, ini nggak mudah buat kamu ya. Kamu konflik batin di sini. Kamu perang batin gitu, karena masih ada cinta, masih ada rasa sayang buat dia. Begitu. Atau kamu konflik sama dia. Ini berapa konflik batin sih, tapi ada yang konflik beneran gitu, kayak ya kita barbar banget gitu. Ya entah siapa di sini, ada yang toxic ya. Ada yang egois. Dan salah satu di antara kalian ya sebenarnya ada yang marah ya. Entah kamunya atau dia. Jadi ada di sini yang marah gitu, jengkel. Ya ternyata ini kebenarannya gitu. Gue udah nemu kebenaran. Gue ngerasa ini yang terjadi sesungguhnya. Ya gue jengkel lah, gue kesel, gue kecewa gitu. Tapi ya gue sayang. Kan ini siapa sih ya gitu. Ada yang plain plan gitu, ada yang kayak ya masih belum bisa punya pendirian gitu. Ini bisa dia atau vice versa ya. Ini masih sayang banget nih. Bisa kamu atau ya bisa dia. Jadi kalau ini kamu ya kamu sayang banget sama dia sebenarnya. Beberapa ya nggak segampang itu melepasnya, melupakannya. Besar banget nih ya. Wah, perasaan yang begitu dalam. Ini entah siapa. Ya adalah yang bucin gitu ya. Ada yang kayak ya mau gimana, namanya cinta, sayang. Orang ini masih berharga gitu. Ya ini bisa dia, bisa kamu. Cuma ya kita tuh harus jelas-jelas aja ya di hidup ini kan. Karena hidup ini kan berjalan sesuai dengan realita. Berarti harus realistis gitu. Berjalan sesuai kenyataan aja gitu ya. Dan aku ngerasa ini siapa ya? Kayak ada pengaruh orang lain di sini. Kayak masih sulit melepas energi toksik. Kayak masih mudah diracuni oleh hal-hal duniawi, diracuni oleh ya pengaruh orang lain, pengaruh lingkungan, pengaruh teman, ya pengaruh keluarga atau siapa gitu. Jadi terkadang sifat kita itu kan bisa
bawaan dari dulu ya. Sifat dia itu mungkin memang udah toxic dari dulu, negatif banget gitu. Cuma ya ini kamu cinta banget sih sama dia, sayang banget. Beberapa kalian kamu orangnya tulus ya. Kamu tulus, entah kamu kah ini atau vice versa ya. Ini ada yang tulus banget gitu. Ada yang ibarat kayak ya berkorban terus nih ya, menabur, ya lakukan yang terbaik saja, tapi ternyata ya, berujung menyakitkan gitu. Ini ujungnya ada yang menyakitkan banget. Terus ada beberapa kalian, entah kamu atau dia ya, seseorang ini menyesal sebenarnya. Ada penyesalan, ada rasa bersalah juga ke kamu ya. Misal dia tuh barbar ke kamu, misal dia nyakitin kamu, misal dia tega gitu ya, kejam ke kamu ya, dia kayak nggak melihat ketulusan kamu gitu kah? Atau ya dia mencintaimu tapi dia orangnya kurang berjuang. Ini kan ada yang saling cinta tapi satunya slow aja, nyantai gitu ya. Sebenarnya kalau orang itu sia-siakan kamu, ya dia menyesal akhirnya. Kalau orang ini sia-siakan kamu, ya akhirnya dia merasa bersalah. Intinya apapun tindakan dia, keputusan yang dia ambil, ini berujung tidak bahagia gitu. Kan sedih banget itu kartu ujungnya ya. Ya, apapun yang dia lakukan itu kayak ujungnya membawa kesedihan. Dia tidak baik-baik saja begitu ya. Nah, ini ada yang kangen ya. Ada yang rindu sama kamu. Kamu lagi ngapain, Aquarius? Kamu di mana, sama siapa? Atau ya vice versa ya. Beberapa ini koneksi spiritual, terutama twin flame ya. Tapi ada yang karmik juga sih. Jadi kalau hubungan yang nggak sehat itu ya karmik gitu. Tapi beberapa twin flame mirror gitu ya. Ya bisa sih saling membayar karma, atau ya hubungan ini sama-sama membawa pelajaran buat kita gitu ya. Dia ini rindu banget sama kamu, dia kangen banget sama kamu. Dalam kesendirian, waktu dia menyendiri ya, ketika dia menutup diri dari kamu ya, dia rindu gitu. Atau dia vice versa. Jadi kalau misalnya kalian ada konflik ya, atau tidak komunikasi, beberapa ini diam-diaman ya, beberapa pasif-pasifan, ya dia rindulah gitu sama kamu. Terus dia lihat-lihat fotomu ya. Ini ada yang suka kepo sama kamu. Ada yang suka stalking ya, suka cari tahu kamu gitu. Ya mungkin dia buntuti kamu, aktivitas kamu, lihat-lihat fotomu. Seperti itu. Ada kekhawatiran di dalam dirinya. Istilahnya kayak kalau misalnya kita tidak dekat, tidak lancar berkomunikasi, kamu di sana ngapain? Kamu sama siapa? Ya ada sih rasa-rasa cemburu nggak jelas gitu ya. Ini bisa vice versa. Ya bisa dia, bisa kamu. Intinya ada sebenarnya yang cemburu gitu. Cemburu mungkin karena salah satunya ini bisa mandiri, bisa fokus kerja gitu. Ibarat contohnya kayak kamu nih, kamu kan bisa aja jadi mandiri, bisa fokus kerja, fokus sama yang lain. Ya dia di sana cemburu gitu loh. Dia bisa jealous, gak jelas gitu. Ya seperti itulah. Nih, beberapa broken heart ya. Sakit hati gue ya. Ya gue ngebayangin lu fokus ke yang lain aja, atau ya gue bayangin lu nyakitin gue, sia-siain gue aja, ya gue udah sakit hati gitu. Apalagi kalau ini kejadian beneran gitu ya. Ya entah kamu ngerasa gitu atau dia. Itu sih. Jadi salah satu dari kalian ya berusaha untuk tegas gitu ya, kayak ya udah, cukup sekian dan terima kasih kan.
beberapa gitu. Atau ya udah, eh kita fokus sama diri masing-masing. Ini kamu bisa fokus sama dirimu, dia juga bisa fokus sama dirinya. Kamu fokus kerja bisa, dia juga fokus kerja bisa, atau dia fokus sama yang lain. Nih, egonya terlalu besar ya. Ini orangnya egois parah. Seperti itu. Dan ini berganti-ganti ya stalkingnya. Awalnya mungkin kamu pengen mencari kebenaran. Awalnya mungkin kamu kayak, ya aku harus mencari tahu bagaimana nih koneksi kita, relasi kita, hubungan kita. Tapi setelah kamu bodoh amat, cuek, ya malah dia yang mau cari tahu kamu. Malah dia yang kepo sama kamu. Itulah hidup ya, seperti roda. Tadinya kamu, ya bisa aja kamu sayang banget sama dia, tapi sekarang dia yang bucin banget sama kamu. Sekarang dia yang sayang banget atau takut kehilangan kamu. Gitu. Kita lihat lagi ya. Nah, ini beberapa memang butuh ketenangan ya. Bisa kamu atau vice versa. Jadi ya daripada kita barbar ya, daripada timbul lagi drama-drama, ya mungkin kita harus fokus dulu sama diri masing-masing. Atau ya memang langkah terbaik kamu fokuslah sama dirimu. Mungkin healing dulu, tenangkan dirimu. Karena ini entah kamunya atau dia memang butuh ketenangan. Tenangkan dulu diri kita, baru kita bisa berpikir jernih. Tapi kita belum benar-benar selesai ya. Entah dia yang ngerasa gitu atau kamu ya. Jadi ada seseorang yang di sini, iya sih, iya gue bisa cuek gitu, atau ya gue bisa nggak usah peduli gitu. Tapi ya gue ngerasa belum selesai sama lo. Ya gue bakalan datang lagi, gue bakalan kembali lagi, gue bakalan muncul lagi. Ini beberapa tarik ulur ya, antara mau dengan tidak mau. Ya pengen datang lagi atau tidak gitu. Ya intinya pengen sih. Pengen antara datang atau tidak gitu ya. Wah, di sini dibilang ya sebenarnya memang mengalir aja sih aku rasa. Kadang kita kan bisa tuh teringat sama semua yang berlalu. Beberapa ini masih teringat masa lalu, apa yang sudah terjadi itu masih diingat-ingat. Atau ya kita ya mikirin masa depan lah gitu ya, membangun masa depan. Cuma terlalu over juga jangan gitu. Contoh ya, terngiang-ngiang terus dengan yang berlalu. Atau ya terlalu over banget mikirin masa depan. Ya berlebihan banget juga berpikir kan capek. Padahal umur kan gak ada yang tahu gitu. Kita gak tahu kan umur kita sampai mana. Jadi ya boleh-boleh aja fokus banget ke masa depan. Tapi jangan berlebihan juga sampai kita lupa dengan masa sekarang. Yang jelas ya, lakukan yang terbaik untuk masa sekarang aja dulu ya. Mudah-mudahan itu akan membuahkan yang baik juga ke masa depan gitu. Nih, dia pengen banget kirim pesan sama kamu. Ada yang pengen berkabar, ada sebenarnya yang pengen bicara baik-baik sama kamu. Tapi aku rasa itu semua berputar-putar di kepalanya saja. Hanya planning, hanya rencana, hanya wacana ya. Itu. Dan ini beberapa kalian ya, kalau memang ini rumit, ini sulit ya, ini hubungan, ini koneksi yang mungkin sekedar pelajaran hidup, sekedar pembelajaran saja, diambil hikmahnya saja. Ya kalau kamu menabur baik, kamu menuai baik kan, tapi ini bisa vice versa. Siapa nabur buruk ya, buruklah jadinya gitu. Jadi ya aku rasa memang harus mengambil keputusan ya. Apalagi kalau sudah tahu kebenarannya, kebenaran bahwasanya ya, aduh nggak bener nih orang toksik nih, aduh nggak bener, gue sama dia nggak berkembang, nggak maju, atau ya gue capek juga ya gini-gini aja sama nih orang, gue capek tenggelam ya di dalam rasa yang sakit banget gitu.
Ya kalau kamu udah nabur baik ya, kamu kan sebenarnya tinggal menuai baik. Jadi ya jemputlah yang baik itu. Jemputlah kebahagiaan itu. Ya dengan cara lepaskan yang toksik dan bukalah pintu untuk hal-hal baik lainnya. Gitu. Kalau satu pintu tertutup kan ada pintu lain yang terbuka. Itu maksudnya. Ya kalau dia nggak worth it, nggak layak, masih ada pintu lain menuju kebahagiaan ya. Tapi keputusan di tanganmu. Keputusan di tangan kalian ya. Kamu yang berhak mengambil langkah di hidup kamu. Oke. Sekarang ke karir kerjaan ya. Bisnis. Entar, aku pilek nih. Ya, untuk yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya. Juni 2022. Wah, aku ngeliat di sini, apapun kendala, apapun tantangan, rintangan untuk kerjaan kamu, ini bisa teratasi ya. Gitu say, ya. Aku rasa bagus ya. Beberapa kalian di sini, kalau kamu fokus sama yang kamu kerjakan, fokus yang kamu usahakan. Ini ada kemajuan, ya, kemajuan. Bahkan ini beberapa kalian kemajuannya bisa pesat gitu loh. Yang kamu nggak nyangka naik level di kehidupan kamu. Bagus sih, ya. Terus aku ngerasa nih beberapa kalian ya memang kamu ada lembaran baru ya di dalam kerjaanmu. Bisa kayak kamu menggunakan metode baru, ide-ide baru, gagasan baru atau ya tempat baru. Atau ya semangat baru gitu, ada energi baru dan itu bisa membuat kamu berkembang pesat gitu. Itu ya. Bahkan ini beberapa kalian kayak lingkungan itu mendukung nantinya. Misal kamu punya partner atau nanti ada kedatangan partner gitu ya. Kamu nanti berurusan sama siapa gitu. Ya ternyata itu apa ya? Kalian bisa kerjasama dengan baik gitu, entah siapapun ya. Nanti ada aja yang support kamu, ada aja yang mendukung kamu, intinya gitu. Cuma di sini kan beberapa kalian di Juni kamu memang fokus kerja, workaholic banget gitu ya. Tapi jangan sampai lupa istirahat ya, jangan sampai lupa rebahan. Tapi jangan berlebihan juga ya. Intinya harus balance aja sih, harus seimbang. Boleh fokus kerja, fokus membereskan ya urusan-urusan kerja gitu. Kan kita juga perlu cari uang gitu ya. Tapi jangan lupa istirahat. Ini beberapa kalian rawan sakit ya. Jadi ingatlah istirahat gitu. Terus ini kan kalau memang ada kemajuan nanti di bulan Juni, tetap aja kamu harus kendalikan diri kamu ya. Ya mungkin ada nanti perjalanan yang mulus-mulus aja, ya dimudahkan gitu jalanmu supaya kerjaanmu berhasil. Tapi ya ada juga lah hal-hal yang terjadi yang perlu kamu waspadai. Contoh ya, mungkin tiba-tiba muncul drama-drama nggak jelas gitu ya. Atau ya ini mood kamu harus kendalikan mood kamu, jangan mudah sensi, jangan mood-moodan. Ya kadang kalau rajin banget, tapi kalau tiba-tiba males ya jangan males banget lah gitu ya. Ya itu sih makanya tadi dibilang boleh rebahan tapi jangan lama banget gitu ya. Atau ya boleh kerja tapi jangan terlalu over juga, karena kesehatanmu perlu ya. Gitu. Terus ada aja nanti hal-hal yang bisa membuat kamu bosan gitu ya. Kadang kita kan orangnya bisa mudah bosan ya kalau keadaan begitu-begitu aja. Cuma di sini jangan putus harapan. Ya bangkit lagi lah kalau down ya. Kalau kita ngedrop bangkit lagi. Karena di sini bisa ada kemajuan yang melesat kalau kamu konsisten untuk meningkatkan itu, gitu ya. Oke. Keuangan ya, finansial. Keuangan Juni 2022, Aquarius.
nih. Aku ngerasa keuangan ya di Juni 2022 ini beberapa kalian ada perkembangan finansial, perkembangan keuangan. Tapi di sini mungkin apa ya, peningkatan keuangan itu maju mundur cantik gitu ya. Maksudnya ya kadang meningkat tapi tiba-tiba menurun, kadang meningkatnya ya luar biasa tapi tiba-tiba menurun gitu. Makanya ini kayak ada relate-nya soal kerjaan tadi. Ya bisa menggebu-gebu banget, rajinnya luar biasa tapi tiba-tiba down gitu ya. Ya gitu juga sih keuangan kamu, aku rasa ya. Nanti ada peningkatan banget tapi tiba-tiba entah karena inilah itulah jadinya ngeluarin duit, jadinya menurun lagi keuangan kita. Itu ada beberapa seperti itu. Jadi harus gimana? Ya harus tegas lah, disiplin, harus konsisten ya. Pintar-pintar kelola keuangan kamu. Jadi kalau ada rezeki buat kamu, coba pilah-pilih. Ini duit sekian buat kebutuhan gue, keluarga gue, ya kebutuhan sama Marimar ya, Sergio. Terus pisahin lagi, ini buat tabungan, ini buat masa depan, ini buat dana tak terduga nantinya. Nah, berapa gitu. Jadi ya kita harus ini sih, kalau soal uang memang harus disiplin ya. Tegas, konsisten. Ini kan beberapa kalian mungkin kamu salah satu orang yang diandalkan ya, entah diandalkan keluargamu, mungkin kamu diandalkan siapa gitu. Jadi ya memang kamu ngerasa bertanggung jawab gitu ya. Cuma jangan lupa juga sama dirimu sendiri. Kamu yang capek kerja, masa kamu nggak nikmati gitu ya. Jangan lupa sama masa depanmu. Menabunglah kalau memang kamu mau merancang masa depan yang cerah gitu ya. Tapi kayak aku bilang tadi, segala sesuatu jangan over ya. Boleh mikirin masa depan tapi jangan berlebihan. Ya lakukan yang terbaik juga lah untuk saat ini. Mana tahu amal baik kita yang saat ini juga diperhitungkan. Dan umur kan gak ada yang tahu ya, umur kita gitu. Ya bijak-bijak lah ya. Baik boleh, tapi bijaksana juga gitu. Kalau ada rezeki lebih, ya pintar-pintar kelolanya, supaya jangan tiba-tiba ngedrop gitu. Oke, ini buat Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bisa kebalik-balik, bisa beberapa saja yang cocok ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.